Teman kecil Chu Feng, Anda dapat yakin bahwa selama Jia Lingyi benar-benar ada di tempat Long Lin, saya pasti akan menangkapnya hidup-hidup. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Totem pemimpin klan naga masih ingin mencegahnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Senior, jika kamu tidak membawaku bersamamu, aku akan pergi sendiri." Sebenarnya, ini bukan hanya kesalahan Jia Lingyi, putra dan putrimu, tapi temanku. Urusan mereka juga urusanku. Jika aku benar-benar tidak tahu, lupakan saja. Aku di sini hari ini. Yah, kamu bilang kalau aku tidak pergi, bukankah aku akan menjadi pengecut? Setelah mendengar ini, pemimpin klan naga totem tampak malu. Tapi kakak beradik Long Chengyu dan Long Muqi saling memandang, bahkan lebih malu. Mereka awalnya ingin hidup dan mati bersama ayah mereka, bagaimanapun juga, mereka adalah satu keluarga. Tetapi jika Chu Feng juga berpartisipasi, mereka semua ragu-ragu. Mereka tidak ingin melibatkan Chu Feng. Long Chengyu ragu-ragu sejenak, lalu menatap ayahnya, "Ayah, kalau begitu aku tidak akan pergi." Long Muqi mengikuti dengan cermat, "Aku juga tidak harus pergi." Adegan ini, pemimpin klan naga totem tercengang. Wajar saja ia tidak ingin anak-anaknya pergi, karena memang berbahaya. Namun saya tetap tergerak oleh semangat anak-anak saya untuk maju dan mundur bersama saya. Setidaknya itu membuktikan kepada saya bahwa putri saya berbakti. Tapi kalau dilihat sekarang, cinta antar saudara sungguh dalam. Mengapa bobot seorang teman sepertinya lebih penting daripada bobot seorang ayah? Melihat ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami memahami apa yang direncanakan Long Chengyu dan Long Muqi, jadi dia bertanya. "Kalian berdua benar-benar tidak pergi? Kalian benar-benar tidak pergi?" Pada saat yang sama dijawab. "Jika kalian berdua tidak pergi, aku akan pergi juga," kata Chu Feng. Long Chengyu dan Long Muqi tampak terkejut. "Ku bilang, ini bukan hanya karena Jia Lingyi, tapi juga karena Jia Lingyi. Jadi aku harus pergi." "Kamu?" Long Chengyu dan Long Muqi terdiam. Oke, apa yang ingin kamu bujuk? Tidak ada yang bisa menghentikan keputusan kakakku. Jika kamu tidak membawa kami pasti akan pergi." Dia juga ingin pergi. "Aku akan pergi juga." Bai Yunxing juga segera menyatakan pendiriannya. "Kalau begitu aku akan pergi juga." Long Chengyu dan Long Muqi berkata serempak. "Kalian junior benar-benar merepotkan." Pemimpin klan naga totem tidak berdaya, tapi dia berkata, "Oke, kalau begitu, ayo pergi bersama." Faktanya, jika Chu Feng ingin mengikutinya, dia akan merasa sedikit lebih percaya diri. Bagaimanapun, Chu Feng lah yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Budidaya dangkal Chu Feng memang tidak membantu perang ini. Namun penampilan Chu Feng sebelumnya masih segar dalam ingatan totem Dragon Clan. Kekuatan semacam itu sungguh tak terduga. Entahlah jika Chu Feng masih memiliki kekuatan seperti itu di tubuhnya. Jika ada lebih banyak, akan sulit bagi mereka untuk kalah dalam pertempuran ini. Orang-orang dari klan naga totem sepertinya sedang menunggu hari ini. Hanya dalam beberapa saat, pasukan perkasa berdiri rapi dan teratur di dalam kehampaan. Jumlah manusianya begitu banyak hingga menutupi langit dan matahari. Jumlah orang yang diselamatkan Chu Feng hari itu jauh dari banyak. Jelas sekali bahwa pada hari-hari ini, pemimpin klan naga totem akan dievakuasi dengan selamat, serta anggota suku yang dapat diandalkan yang sudah berada di luar, semuanya berkumpul. Mereka telah bersiap untuk mengambil kembali klan naga totem. Berkumpul. Dengan perintah,
Orang-orang perkasa dan kuda di atas kehampaan bergerak pada saat yang sama, tetapi tidak menuju pintu keluar tanah suci. Sebaliknya, mereka berjalan menuju dua gerbang penghalang besar yang berdiri di kehampaan. Itu adalah dua dunia luar angkasa. Serangan mereka kali ini adalah serangan diam-diam, bukan konfrontasi langsung. Jumlah pasukan yang banyak hanya akan menimbulkan masalah. Masuki dunia luar angkasa, lalu dibawa oleh para ahli top, lalu luncurkan serangan yang masuk akal pada waktu yang tepat. Ini lebih aman. Di kedua sisi pintu masuk kedua dunia luar angkasa, ada sosok yang berdiri di setiap sisi. Salah satunya adalah Master Longsu, pemimpin perang naga 9 bendera. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan perawakan yang sangat kuat tetapi wajahnya sangat tua. Nama orang ini adalah Long Sengjun, dan dia adalah satu-satunya tetua tertinggi dari klan Naga Totem. Kekuatan orang ini luar biasa, dan dikatakan bahwa dia tidak lebih lemah dari pemimpin klan Naga Totem. Hari itu Long Lin melancarkan pemberontakan dan dia keluar untuk urusan bisnis. Kalau tidak, mengingat kekuatannya, akan sangat sulit untuk mengatakannya. Tapi Long Sengjun benar-benar bisa diandalkan. Long Su dan Long Sheng adalah dua orang yang masing-masing membawa dua dunia luar angkasa. Adapun pemimpin klan Naga Totem, meski jumlahnya kecil, kurang dari 100, tanpa kecuali, mereka semua adalah elit sejati klan Naga Totem. Long Junlin, Long Kuitian, Long Suking dan orang kuat lainnya dalam perang naga 9 bendera semuanya ada di sisinya. Pembudidaya seni bela diri memiliki kesenjangan yang besar di dunia nyata, dan dalam banyak kasus, jumlah orang tidak terlalu penting. Oleh karena itu, di antara ketiga tim, meskipun pemimpin klan Naga Totem memiliki jumlah orang paling sedikit, dia pasti yang paling kuat di antara ketiga tim tersebut. Alasan kenapa ada tiga tim adalah karena mereka sudah merumuskan rencana pertempuran. Long Su memimpin pasukannya untuk merebut wilayah penting klan Naga Totem, sementara Long Sengjun pimpin pasukan untuk merebut markas klan Naga Totem. Tentu saja keduanya masih memiliki tugas penting, yaitu menentukan apakah anggota Totem Dragon Clan yang telah melakukan kontak baik dan siap membelot lagi untuk menghadapi Dragon Scale itu benar-benar bertobat atau penipu. Adapun pemimpin klan Naga Totem, dia memimpin para elit ini ke tanah terlarang naga leluhur. Merebut kembali klan Naga Totem bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sisa-sisa naga leluhur tetap utuh. Setelah beberapa saat, manusia dan kuda yang awalnya menutupi langit dalam kehampaan memasuki dua dunia luar angkasa kecil. Long Su dan Long Sengjun menyingkirkan dunia luar angkasa dan menjadi kepala klan Naga Totem. Pemimpin klan, jika pengkhianat itu tidak dengan tulus bertobat, bisakah aku membunuh mereka saat itu juga? Long Sengjun bertanya. Penatua tertinggi membuat keputusanmu sendiri, kata pemimpin klan Naga Totem. Lalu apa gunanya? Para pengkhianat ini pantas mati. Jika mereka masih berani menipu, mereka semua akan dibunuh. Setelah Long Sengjun mengatakan ini, dia menatap Chu Feng dan menyeringai. Teman kecil Chu Feng, saya telah mendengar bahwa Anda menyelamatkan pemimpin klan kami, dengan Anda di sini kali ini. Saya merasa lega. Bersulang sedikit. Pasti. Chu Feng setuju sambil tersenyum. Chu Feng masih ingat ketika Chu Feng pertama kali bergabung dengan klan Naga Totem, lelaki tua itu masih memiliki pendapat yang kuat tentang senjata dewa. Namun, Chu Feng bukanlah orang yang menyimpan dendam. Ia tahu bahwa lelaki tua ini hanya mempertimbangkan kepentingan keluarga,
dan tidak ada yang salah dengan dirinya. Setelah itu, ketiga tim meninggalkan Tanah Suci. Tapi tidak semua naga totem tersisa. Kecuali Long Chengyu dan Long Muqi, hampir semua junior klan naga totem tinggal di Tanah Suci ini. Lagi pula, tidak ada gunanya mereka pergi. Namun jika mereka tetap tinggal, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka dianggap meninggalkan benih untuk klan naga totem. Berjalan keluar dari Tanah Suci, Chu Feng melirik pegunungan naga emas. Saya awalnya ingin kembali kali ini dan bertemu Guru Yue dan yang lainnya. Tapi sesuatu terjadi tiba-tiba, jadi kami harus bertemu denganmu lain kali. Selain itu, Chu Feng juga merasa akan lebih baik jika dia membawa Jia Lingyi kembali bersamanya. Pemimpin klan naga totem dan kelompoknya tidak memasuki dunia luar angkasa, tetapi mengikuti pemimpin tersebut dan menaiki kapal perang bersama. Kapal perang terapung ini adalah sebuah harta karun. Ia tidak hanya bergerak sangat cepat secara normal, tetapi juga bergerak sangat cepat di terowongan teleportasi. Chu Feng mendapatkan kamarnya sendiri. Kini dia sedang duduk bersila, ingin terus mempelajari bongkahan besi di tubuhnya yang diperolehnya dari zaman para dewa. Fengzi kecil, apakah kamu akan pergi ke klan naga totem lagi? Pada saat ini, suara yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Chu Feng terdengar. Ku bilang Qilin Peak, kamu akhirnya bangun. Chu Feng segera membuka matanya dengan ekspresi ekstasi. Karena inilah unicorn penelan langit yang ditunggu-tunggu siang malam. Babi Qilin apa? Bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Panggil aku Paman Qilin, kata Tian-Tian Qilin. Berhenti bicara omong kosong, kenapa butuh waktu lama untuk memurnikan sumsum naga? Apakah berhasil? Tanya Chu Feng. Xiao Fengzi, kabar baik. Kekuatan sumsum naga pada sisa-sisa naga leluhur jauh lebih kuat dari yang kukira. Pemeriksaan visualku menunjukkan bahwa ini mungkin sisa-sisa naga asli. Juga tidak butuh waktu lama untuk menyempurnakannya, kata Tian-Tian Qilin. Berhenti bicara omong kosong. Saya setuju bahwa pemurnian Anda akan memungkinkan saya menerobos. Apakah itu mungkin? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak masalah. Duduk bersila dan rasakan betapa kuatnya aku. Setelah kata-kata Qilin yang menelan langit jatuh, energi langit dan bumi yang kuat mengalir ke tubuh Chu Feng dari lencana yang diubah oleh langit menelan Qilin. Energi langit dan bumi ini sangat murni dan dapat langsung digunakan untuk budidaya. Chu Feng tidak berani mengabaikan dan menyempurnakan kekuatan ini dalam satu tarikan napas. Segera, terdengar suara gemuruh dan bayangan guntur 9 warna muncul di langit berbintang dan bergerak dengan cepat. Dia mengikuti Chu Feng. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah ruangan tempat Chu Feng berada. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu akan menerobos? Klan naga totem dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan. Faktanya, seperti yang mereka harapkan, saat penglihatan itu jatuh ke dalam tubuhnya, budidaya Chu Feng juga mencapai tingkat setengah dewa ke-9. Qilin Peak, kamu tidak bisa melakukan ini. Tapi Chu Feng sedikit tidak puas. Karena kekuatan ini hanya cukup baginya untuk menerobos ke dewa tingkat 9, dan hampir tidak ada yang tersisa. Mengapa tidak berhasil? Tian-Tian Qilin tampak bingung. Kamu berjanji di awal bahwa kamu bisa membantuku menerobos 2 alam kultivasi setelah kamu memurnikan sumsum naga. Dan kamu juga mengatakan bahwa sumsum naga lebih kuat dari yang kamu kira, jadi kamu harus memurnikannya begitu lama. Kalau begitu saya tidak meminta terobosan ke budidaya tingkat ketiga. Biarkan saya menerobos ke tingkat kedua dan melangkah ke alam dewa sejati,
kata Chu Feng. Xiao Fengzi, kamu harus berhati-hati saat berbicara. Dalam kondisi apa kamu saat aku memurnikan sumsum naga? Kamu hanyalah manusia setengah dewa kelas 3. Sumber daya budidaya yang dibutuhkan oleh manusia setengah dewa kelas 3 adalah sama seperti manusia setengah dewa kelas 8. Itu perbedaan yang sangat besar, oke. Lagi pula, garis keturunan dan nafsu makanmu berbeda dari orang biasa, tahukah kamu? Sungguh luar biasa, tapi nafsu makanmu terlalu besar. Itu benar, jika itu orang lain, tidak peduli berapa banyak sumsum naga yang mereka sempurnakan, aku tidak ingin kamu naik dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 sekaligus. Tapi jangan khawatir, kami belum sampai ke klan naga totem. Anda mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak harta dari sisa-sisa naga leluhur Tuhan. Tian Qilin berkata, tidak. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan pergi ke tanah terlarang naga leluhur? Chu Feng bertanya. Saya baru saja selesai menyempurnakannya. Tapi keberadaan macam apa paman ini? Saya tahu semua yang Anda lalui selama masa pemurnian. Xiao Fengzi, sungguh, kakekmu tidak sederhana. Kamu menentangnya. Kekuatanmu saat ini benar-benar tidak cukup baik. Jika kamu sangat ingin menerobos ke dewa sejati, kamu tidak bisa melepaskan kesempatan apapun. Perjalanan ke tanah terlarang naga leluhur ini adalah kesempatan terbaik, kata Qilin yang menelan Tian. Kamu harus menghadapinya. Sisa-sisa naga leluhur pada dasarnya adalah nenek moyang saudara laki-lakiku. Terakhir kali, sumsum naga dipaksakan padaku oleh sisik naga, dan tidak ada yang bisa kulakukan dia. Tetapi sekarang, Anda meminta saya untuk membongkar leluhur saudara laki-laki saya untuk meningkatkan kultivasi saya sendiri. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya saya, Chu Feng, saya tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Kata Chu Feng. Tidak apa-apa, jika kamu tidak melakukannya, biarkan aku melakukannya. Kamu bisa membawaku ke sana, dan kamu bisa melihat saat aku mengambil tindakan. Kata Tian Qilin. Diam. Chu Feng tidak bisa berkata-kata. Unicorn yang menelan langit ini bukanlah burung yang baik. Jika bukan karena formasi yang mengikatnya, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Tentu saja, dia tidak bisa mendengarkan gerakannya yang merusak. Dan segera, Wang Qiang dan yang lainnya juga masuk. Mereka sudah mengetahui bahwa budidaya Chu Feng telah mencapai tingkat dewa tingkat ke-9, dan tentu saja mereka tidak bisa tidak memberi selamat kepada dia. Kembali ke klan naga totem, dia akan menghabiskan banyak sumber daya untuk berterima kasih kepada Chu Feng. Chu Feng melakukan yang terbaik untuk bantuan Chu Feng kepada klan naga totem memang terkait dengan persahabatan antara Long Chengyu dan Long Muxi. Namun, jika klan naga totem bersedia memberinya keuntungan, Chu Feng tidak punya alasan untuk menolak. Lebih besar dari bagaimanapun, Chu Feng benar-benar perlu menerobos dengan cepat, dan dia telah benar-benar menyelamatkan mereka sebelumnya. Jadi dia yakin akan mendapatkan bayaran. Terlebih lagi, lawan sebenarnya Chu Feng bukanlah anggota generasinya, melainkan kakeknya sendiri, Jie Tianran. Meskipun Chu Feng telah membuat kemajuan pesat sejak meninggalkan wilayah timur, dia jauh dari Jie Tianran, orang terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Kesenjangannya masih sangat besar. Setelah melakukan perjalanan selama jangka waktu tertentu, klan naga totem dan yang lainnya memasuki dunia tempat tanah terlarang naga leluhur berada. Mereka tidak berniat segera mengambil tindakan, melainkan mencari tempat untuk bersembunyi. Terlepas dari penampilannya,
Ini bukanlah dunia yang ditempati oleh semua klan naga totem. Tapi ini hanyalah metode membingungkan yang digunakan oleh klan naga totem. Karena area terlarang naga leluhur ada di sini, selalu dijaga ketat. Oleh karena itu, pemimpin klan naga totem dan yang lainnya harus menunggu kesempatan. Setelah Long Sengjun dan Long Su melancarkan serangan mereka, para ahli di sini pasti akan menambah jumlah mereka setelah mendengar beritanya. Saat itu mereka melancarkan serangan lagi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sejak mereka tiba di dunia ini. Ya, tapi tiba-tiba, seseorang di kapal perang itu terlihat kesakitan. Segera setelah itu, semakin banyak orang menunjukkan rasa sakit, ekspresi mereka sangat ganas, dan tubuh mereka sangat lemah. Pada akhirnya, bahkan pemimpin klan naga totem tidak terkecuali. Dia menutupi dantiannya dengan kedua tangan dan duduk di tanah kesakitan. Namun sebagai perbandingan, Chu Feng, Wang Qiang dan Bai Yunxing bukanlah anggota klan naga totem, tetapi mereka aman dan sehat. Itu tidak baik. Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini mungkin cara untuk menargetkan klan naga totem meskipun alasan spesifiknya tidak diketahui, jelas pihak lain telah berhasil.